Halo, welcome semuanya. Welcome back di channelnya Gafra Invest. Nah, hari ini tanggal 26 Mei tahun 2025, di mana kita hari ini akan membahas tentang saham Goto dan BBKP. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman yang belum follow channel ini, silahkan teman-teman buat follow channel ini supaya channel ini boleh makin berkembang ke depan. Dan jangan lupa tolong nyalakan loncengnya supaya kalau misalkan ada update selanjutnya, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke Goto hari ini. Nah, barusan tanggal 26 Mei ini, jam 11.20 siang gitu ya, ada berita terkait saham Goto ya. Jadi, di sini kita bisa melihat sumbernya dari Bloomberg Technos gitu ya. DPR minta pemerintah soroti rencana merger Goto dan Grab gitu ya. Di mana kalau kita lihat secara isi beritanya adalah DPR menyoroti sejumlah isu tentang rencana merger atau penggabungan Goto dan Grab gitu ya. Di mana pada saat ini kedua perusahaan ini bukan hanya korporasi besar, tapi ya ini bisa sangat merubah struktur pasar digital ke depan. Jadi ini adalah salah satu concern yang harus diperhatikan oleh negeri kita, oleh perwakilan kita, supaya jangan sampai gitu ya. Ketika dua raksasa teknologi ini bergabung gitu ya, ini bisa menciptakan dominasi pasar yang sendiri gitu ya, yang memonopoli tentang namanya transportasi daring atau layanan pesan antar makanan hingga pembayaran digital. Karena ini akan sangat berbahaya dan juga bisa mengancam pelaku UMKM. Nah, sehingga kalau kita lihat secara respon market, maka kalau kita perhatikan Goto hari ini langsung direspon turun dari 72 gitu ya. Kalau kita lihat secara chart menitannya ini diambil ketika break sesi satu ya, teman-teman. Kita bisa lihat dari harga 72 langsung turun sampai ke 64 gitu ya. Kalau kita perhatikan harga sekarang ketika istirahat di sesi satu ke sesi 2 itu sudah mulai naik lagi ke 68, tadi sempat sampai 64. Namun kalau kita perhatikan memang formasi jualan atau tekanan jualnya masih cukup besar. Nah, sebenarnya saham Goto ini sudah sempat kita bahas di Outlook bulan Maret kita di Gafra Community, di mana pada saat itu Outlook Maret kita tahun 2025 sudah membahas bahwa Goto ini secara pattern kemungkinan besar dia akan turun menuju arah 62 sampai 58. Nah, buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa langsung saksiin aja video rekaman kita waktu Outlook Maret tahun 2025. Silakan. Lalu selanjutnya Goto. Goto ini memang seminggu terakhir cukup strong gitu ya. Teman-teman bisa perhatiin resisten cukup kuatnya ada di area 89. Kalau resisten 89 ini nggak bisa ditembus untuk Goto, teman-teman boleh hati-hati karena dia akan retrace balik. Biasanya dia akan turun balik sampai dia punya low sebelumnya, yaitu area 62, bisa sampai area 58. Jadi boleh hati-hati kalau 89 nggak tembus. Oke, itu dia video kita tentang Outlook Maret di tahun 2025. Jadi pada saat itu kita sudah sempat membahas ya, view-nya itu dari harga 86 ini dia akan turun menuju target 62 sampai 58. Nah, hari ini sudah sampai 64, jadi sudah mendekati target 3. Nah, pertanyaannya, next-nya seperti apa? Nah, maka kalau kita perhatikan, ini adalah trading plan-nya kita gitu ya. Ini disclaimer dulu, not financial advice buat teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah trading plan saya, di mana Goto ini nanti sesudah dia selesai berhenti turun di sekitaran area 58 sampai 62 dan kemudian ada pantulan, kemungkinan besar Goto ini akan kembali naik menuju target 72, target satunya, lalu 80 hingga area 89. Kemungkinan besar pola pergerakannya akan seperti itu. Apakah pasti 100%? Sekali lagi ini adalah plannya kita. Jadi mohon diperhatikan, mohon dicermati, dan mohon dianalisa kembali. Kalau dia turun sampai di bawah 58, maka ini akan cukup berbahaya buat saham Goto ke depan. Tapi selama dia masih bisa bertahan di atas 58 sampai area 62, area-area supportnya ini masih cukup menarik karena dia masih bergerak dalam pola sideways-nya. Jadi sekali lagi boleh diperhatikan area 5862 adalah area supportnya, lalu target rebound-nya adalah ke 72, lalu target 2-nya adalah 80, lalu target 3-nya 89. Jadi ini mungkin adalah peta pergerakan 1 sampai 2 bulan ke depan. Jadi selama masih berada di atas dia punya plan ini, itu masih dapat dipergunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Gafra Trading System, di mana di Gafra Trading System ini, di bagian Goto, ya kita bisa melihat pada tanggal 8 Mei, ini sudah diindikasikan sinyal secara toge dan jeruknya itu merah. Maka di area tanggal 8 Mei, kita sudah harus keluar dari saham Goto. Pada saat itu, harga Goto masih
di harga 81 sampai 87. Jadi kalau kita mengikuti sinyal dari Gafra Trading System, mungkin kita sudah keluar dari area 81 sampai 87 dan sampai sekarang mungkin kita belum entry. Kita akan menunggu kembali sinyal pembalikan dari indikator toge ataupun jeruknya. Ketika nanti ada pembalikan gitu ya dari merah ke hijau, maka itu menjadi sinyal entry-nya kita. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau coba Gafra Trading System, silakan nanti masuk ke websitenya kita di www.gafrainvest.co.id. Teman-teman bisa coba dulu 5 hari buat free trialnya, seperti itu teman-teman. Sebelum teman-teman bisa subscribe lebih lanjut, dan di dalamnya juga kita sudah ada 40 modul belajar. Lalu kita ada Gafra AI dan Gafra Screener. Nah, Gafra AI ini fungsinya adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait grafik yang teman-teman lihat seperti ini. Lalu kita lanjut. Selanjutnya ada saham BBKP. Nah, saham BBKP ini kalau kita perhatikan secara Elliott Wave, kemungkinan besar Bank Bukopin ini akan running wave 3 untuk beberapa waktu ke depan. Dan sekarang formasinya adalah dia sudah selesai di dalam ending wave 2-nya. Maka untuk beberapa waktu ke depan, kita boleh perhatikan di mana waktu dia bangkit dari harga 50 di sini adalah 1, lalu dia koreksi ke sini adalah A, lalu dia false break atas ini adalah B, dan dia false break ke bawah lagi ini adalah C, dan ini adalah ending 2. Maka kita boleh mengasumsikan bahwa selama harga Bank Bukopin ini bisa bertahan ya di atas stop loss-nya area 57 gitu ya, maka Bank Bukopin ini masih bisa ada penguatan menuju target satunya di 71, lalu 78, 83, dan sementara maksimalnya adalah 89. Jadi secara risk reward ratio, Bank Bukopin ini punya risk reward ratio yang menarik 1:7. Notes-nya adalah catatannya tidak boleh turun under harga 57. Jadi kita boleh perhatikan juga sekali lagi beberapa waktu ke depan, apakah pola pergerakan mappingnya akan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dengan pola pergerakan Elliott Wave, maka kita boleh perhatikan bersama. Sekali lagi, disclaimer, ini bukan ajakan jual dan beli, ini hanya adalah view saya tentang saham BBKP. Jadi not financial advice. Sekali lagi teman-teman silahkan analisa kembali dan sesuaikan dengan time frame-nya teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton video ini. Teman-teman yang buat belum follow atau belum coba ke websitenya kita, silahkan coba di www.gafrainvest.co.id. Dan buat teman-teman yang belum gabung ke komunitasnya kita, silahkan join ke komunitasnya kita. Caranya adalah tinggal teman-teman join aja di linktree/gafrainvest. Oke, thank you ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. God bless semua ya. Bye-bye.